Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak dan Ibu dari Kejaksaan Negeri Bangka Barat, kakak-kakak alumni Bujang Dayang Bangka Barat, dan seluruh masyarakat Bangka Barat yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Septian Jerry, umur saya 18 tahun dari Kecamatan Muntok. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi yang saya beri judul Jerat Hukum Mengintai Siapa Saja. Kita akan membahas hukum di Indonesia. Bagaimana asal-muasal hukum di Indonesia? Bagaimana sih konsepnya? Hukum di Indonesia merupakan campuran dari 3 hukum, yakni hukum Eropa, hukum adat, dan hukum agama. Hukum Eropa berasal dari sejarah bangsa Indonesia yang pernah menjadi jajahan bangsa Belanda, yang dahulu disebut dengan Hindia Belanda. Hukum agama berdasarkan hukum syariat, karena bangsa Indonesia sebagian besar beragama Muslim. Sedangkan hukum adat adalah hukum yang berasal dari adat istiadat setiap daerah di Indonesia yang diserap menjadi hukum di Indonesia. Sebagai rakyat Indonesia, kita dijamin perlindungannya oleh hukum. Kita memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional menjadi pedoman kita dalam berkehidupan, berbangsa, dan bernegara. Jadi, bukankah kita harus melek hukum? Terlepas dari apapun status sosial Anda dan taraf pendidikan Anda, kita harus melek hukum. Sejatinya, manusia diciptakan memiliki hati nurani, sehingga manusia bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Walaupun kita tidak mengerti hukum, kita harus bertindak sesuai dengan hukum. Sebagai manusia yang hidup di zaman yang berteknologi ini, sudah sepantasnya kita memanfaatkan teknologi ini dengan sebaik-baiknya. Tapi, jangan salah dalam berteknologi. Ada undang-undang yang mengatur. Undang-undang ini disebut dengan Undang-Undang ITE atau Informasi Transaksi Elektronik. Sebenarnya, undang-undang ini dibuat untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dalam berteknologi. Namun, banyak yang disalahgunakan. Seperti kasus yang baru-baru terjadi ini, seorang YouTuber yang memberikan bingkisan yang berisi sampah kepada beberapa transpuan, dan video tersebut diunggah ke sosial media. Hal ini menuai hujatan dari berbagai kalangan. Ia diancam 12 tahun bui dan dijerat Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 3, di mana awalnya hanya bercanda namun berakibat fatal. Jadi, kita harus berhati-hati dalam tingkah laku kita dalam bersosial media. Mata hukum akan terus memantau perilaku dan tingkah laku kita. Teknologi seperti dua sisi mata koin, akan bermanfaat jika dilakukan dengan hal-hal yang positif. Namun, akan membuat kita terseret hukum jika salah bertindak. Akhir kata, bertingkah lakulah sesuai dengan hukum. Jangan hanya sebuah candaan membuat kita terseret hukum. Sebenarnya, hukum tidak menyeramkan. Apabila kita melakukan kewajiban kita dan menaati peraturan, maka hak-hak yang telah dijamin oleh negara akan kita terima. Kenali hukum dan jauhilah hukuman. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua.